Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu. Rong puluh wong. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, dibiasakan saling sambut ya. Puji Tuhan. Tadi saya lihat tayangannya persis pakaiannya sama. Jadi pas minggu kemarin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, tema khotbah kita pagi ini masih dalam melayani komunitas keluarga Mahanaim Tegal melalui kemah, sekarang lebih spesifik, bukan cuma komunitas umum tetapi melalui kemah. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini dapat efektif dipraktekkan kalau kita memiliki komunitas yang disebut komunitas kemah. Nah, saya mau jelaskan. Banyak jemaat baru yang belum, Pak. Kemah itu apa sih, Pak? Dia pikir itu kayak orang pramuka, saudara, ya. Bikin kemah. Bukan. Kemah itu singkatan dari keluarga Mahanaim. Kalau umumnya orang bilang komsel. Ya, dulu kita ngikuti pakai istilah-istilah orang luar. Komsel, kelompok tumbuh bersama. Nah, kami pengen punya sesuatu yang khas dari Mahanaim. Jangan komsel dan nama lain. Maka jadilah kemah keluarga Mahanaim. Nah, kita lihat ayat ini saudaraku. Ya, beberapa kalimat akan saya jelaskan dari Ibrani 10 ayat 25. Oke, next. Nah, kita lihat dari kalimat yang saya tanda warna kuning. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa. Nah, kata pertemuan-pertemuan ibadah kita itu artinya ada beberapa ibadah yang diadakan di GBDI Mahanaim Tegal. Secara umum yang bisa disebut sebagai ibadah, pertama ibadah raya. Lalu ibadah wadah, pujian, penyembahan, firman Tuhan disampaikan. Lalu yang ketiga ini dia, ini sangat penting, ibadah kemah. Di situ ada firman Tuhan, puji-pujian, firman Tuhan justru dibahas lebih detail lagi. Jadi kata pertemuan ibadah kita itu menunjuk bukan satu pertemuan saja. Bukan cuma saya cukuplah jadi orang Kristen ibadah umum aja selesai. Sebetulnya tidak, saudaraku. Kita riskan kalau hanya satu minggu ibadah cuma sekali. Ya, saudara kalau coba makan sehari sekali, melikik kan? Orang warik. Tapi kalau kita sering beribadah melalui ibadah-ibadah yang sudah diadakan di Mahanaim ini, ibadah wadah, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, lansia, anak muda, itu tujuannya supaya kita lebih bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan. Next, lanjut. Jemaat itu perlu berkomunitas dalam persekutuan kemah. Tidak cukup hanya ibadah raya satu kali satu minggu. Nggak cukup saudara. Ya. Kenapa? Nah, tentang ibadah raya. Next. Ibadah raya adalah tempat kita semua jemaat dari kelompok umur yang sudah dapat diajar firman untuk berhimpun bersama. Selain memuji, menyembah, membawa korban persembahan sebagai wujud pengabdian kita kepada Tuhan, juga untuk menerima pengajaran yang sama. Namanya ibadah raya. Itu artinya anak-anak saudara pun dibawa, saudaraku. Sekolah minggu yang sudah bisa menangkap pengertian firman Tuhan pun harusnya dibawa hadir sini. Supaya bisa mendapatkan pengajaran yang sama. Wah, anak saya sudah di youth biarlah bertumbuh di sana. Itu tidak sepenuhnya betul. Tapi namanya ibadah raya, seharusnya mereka dikumpulin. Bukan ibadah raya, bukan terdiri dari bapak, ibu, orang tua, enggak.
Tapi keluarga muda, anak-anak muda, sampai sekolah minggu yang kelas besarnya, itu duduk bareng, terima pengajaran. Ini namanya ibadah raya. Baru mereka akan nanti masuk kepada komunitas ibadah yang disebut pertemuan-pertemuan ibadah yang lain. Wadah. Jadi paradigma saudara harus diganti nih ya. Oh, udahlah anak saya udah di sana om. Yang penting masuk gereja. Enggak. Tetapi kalau ibadah raya sebetulnya dibawa ke sini semua. Di situ kita mendapatkan pengajaran yang sama, pengarahan yang sama. Ya, gereja mau kemana, kita mendengar di ibadah raya. Nah, di ibadah raya saja nggak cukup, saudara. Sebab apa? Kalau di ibadah raya ini, kan cuman satu arah. Saudara nyanyi, kemudian hamba Tuhan membawa firman Tuhan, saudara diam. Ya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa saudara kerjakan di ibadah raya ini karena hanya satu arah. Untuk itu mari kita lihat apa yang tidak bisa dilakukan di ibadah raya. Tetapi bisa dilakukan di komunitas kemah. Next. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang hal yang mungkin belum jelas atau belum diketahui. Saya lagi khotbah, saudara nggak jelas, saudara nggak bisa berdiri. Om, tunggu om, tanya. Bubar khotbahnya saudara. Nggak bisa di ibadah raya seperti itu. Lalu yang kedua, berdiskusi, saling memberi masukan atau jawaban sehingga memperkaya pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Di ibadah raya nggak bisa saudara. Saudara duduk di manis mendengar pengajaran firman Tuhan. Ini hanya bisa dikerjakan di ibadah wadah pun nggak bisa. Kecuali kayak pria kami tidak monoton ibadah seperti itu. Ada ibadah padang, ada ibadah kesaksian, ada diskusi juga ya. Bisa malam kalau di beda wadah. Tapi tidak bisa intens seperti itu. Yang jelas yang bisa intens seperti itu ada di ibadah kemah. Berdiskusi, saling memberi masukan dan bukan cuma diskusi Alkitab saja. Di ibadah kemah, saudaraku yang Tuhan kasih, kita bisa berdiskusikan hal-hal lain. Selain daripada firman Tuhan tentu. Dan yang ketiga, di kemah itu, di ibadah umum, tidak bisa kita mengenal satu sama lain lebih akrab. Setelah ibadah bubar, saya lihat saudara begitu ibadah bubar, yang lari ke kanan pojok pasti luru ponggol, laka maning. Tapi yang keluar sana itu ada soto, ada apa. Kan bubar, lulu gua. Tidak kenal satu sama lain. Saudara mungkin duduk, nengok sebelah. Bertahun-tahun aku orang ngerti arane wong iki. Kadang ada orang, mau tanya itu jemaat yang pendek, bujel, ireng. Waduh gambarannya orang enak banget. Karena nggak kenal. Siapa arane? Saya juga nggak kenal saudara. Ya, karena apa? Kita tidak mengenal. Tapi kalau di kemah, arane Jakmiko, arane Doro-dodo, kan begitu kan. Karena di umum begini kita nggak bisa kenal. Saudara bisa lihat kenal satu-satu. Siapa ya? Nggak kenal. Tapi di komunitas kemah, saudara akan semakin kenal. Kami pun hamba Tuhan nggak mungkin bisa mengenali semua saudaraku. Tetapi kami lebih banyak mengenal jemaat yang selalu yang rajin berkomunitas. Saya masih ingat, Bapak Gembala mungkin lupa, tapi saya ingat dulu waktu Bapak Gembala belum lama. Kami pergi ke BCA, lalu datang satu jemaat. Nyalami. Tapi duduk ngobrol-ngobrol. Terus saya ingat Bapak Gembala bilang, begitu ya. Dari mana? Ya dari sekitar sini. Ibadah di gerejanya di mana selama ini? Loh, saya kan dimanain? Saya lihat Bapak Gembala pegang kepala. Kenapa? Karena tidak kenal. Ya, saya pun sering begitu selaku. Kalau lagi jalan, om Gideon ya, tak iyain aja. Tapi saya siapa ya? Baru setelah masuk gereja, ternyata jemaat. Karena masih baru. Tapi kalau jemaat yang di kemah, selalu kami apa? Karena kan setiap berapa tahun kita muter kan, gembala area.
Juga kalau lagi ulang tahun, sakit, ini siapa sih ya? Misalnya arane si milikiti, alamatnya nandi gitu. Tapi kalau yang berkomunitas skema kami tahu. Itu keuntungan kalau kita berkomunitas di kemah. Mari kita lihat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Dalam Ibrani 10 ayat 25, next. Nah ini ada kalimat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah kata menjauhkan diri ini ternyata digunakan kata absentism. Dari situ ada kata-kata absen. Artinya sengaja atau menjauhkan diri itu sengaja absen untuk tidak hadir dalam pertemuan ibadah. Yang pada akhirnya menjadi kebiasaan dan gaya hidup tidak sekedar tidak hadir sekali saja, tapi akhirnya jadi kebiasaan. Paling gereja kalau lagi mood aja lah. Nah ini berbahaya saudara. Ya berbahaya. Sehingga muncul istilah Kristen napas ul. Tahu napas ul? Natal, Paskah, ulang tahun. Pasti muncul. Selebihnya langka. Karena membiasakan diri. Dianggap jelas. Ini absentism. Nah ini jangan sampai terjadi seperti ini saudara. Di akhir zaman ini kita nggak bisa seperti itu. Kita riskan. Kita nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada perubahan orang ini saudaraku. Nah lanjut. Beberapa catatan dari ayat ini mengenai orang-orang yang menjauhkan diri dari ibadah. Saya kumpulkan dari beberapa hamba Tuhan. Komentator Alkitab. Yaitu kenapa orang kemudian menjauhkan dari ibadah. Kalau di zaman Alkitab itu karena dampak penganiayaan. Orang-orang yang baru bertobat kena tekanan. Takut. Akhirnya menjauhkan diri cari aman. Tidak melakukan ibadah. Tetapi dari beberapa komentator, saudaraku, itu juga bisa merupakan sikap menganggap remeh ibadah. Allah ibadah, ayat pinternya pendeta, satu ayat dijabar-jabarna, kayaknya kok meden-medeni tok, gitu loh. Gak ada loh yang kayak gitu. Jadi sikap sombong dan meremehkan ini, akhirnya saudaraku, orang ini terjadi menurunnya kasih dan iman. Sehingga berapa tahun pun orang ini jadi Kristen, tidak ada perubahan sama sekali saudara. Baik dari segi emosinya, moralnya, kebiasaannya. Tidak ada perubahan sama sekali. Seperti dulu. Karena kadang-kadang menganggap remeh. Apalagi saudaraku yang Tuhan kasih hati-hati loh ya. Yang suka pilih-pilih siapa yang khotbah, itu enggak bagus. Berapa kali, sing khotbah minggu ini siapa ya? Waduh repot ini. Semua siapa yang khotbah dengar firman-Nya saudara. Ya. Sebab kalau enggak ini lama-lama menganggap remeh. Sudah mulai memandang siapa nih yang menyampaikan firman Tuhan. Ini enggak bagus. Ini terjadi menurunnya kasih dan iman. Dan yang ketiga alami kelesuan rohani. Ini berbahaya. Orang yang kemudian sengaja absentism itu enggak mau datang. Itu karena alami kelesuan rohani. Karena apa? Saya kasih keterangan di bawahnya. Karena terlalu sibuk dengan duniawi dan permasalahan hidup sehingga mengabaikan ibadah. Saya pernah menasihatkan seseorang saudaraku yang sedang alami permasalahan kehidupan. Saya kasih masukan, cobalah datang beribadah. Jawabannya sengak loh saudaraku. Memangnya itu melebu gereja utangnya langsung selesai. Memang itu melebu gereja balik waduh. Ngomongnya sengak teman, tahu ya sengak ya. Saya kaget, ngomongnya begini. Ya, tapi saya menyadari karena dia nggak tahu saya. Bukan dari jemaat sih. Kalau dari jemaat udah tak ceweng saudaraku. Ngomong maling pendetanya kayak gitu. Tapi dia dari gereja lain. Setelah itu dia tahu pendeta mana. Orangnya kemudian jadi tidak enak. Ini orang-orang seperti ini alami kelesuan rohani. Memangnya kalau ke gereja
permasalahan saya selesai. Memang kalau kebaktian, utang saya selesai. Dibayar loh utangnya. Memang kalau bim salah bim datang ibadah utangnya di itu. Ya tidak. Tapi orang-orang begini alami kelesuan rohani. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, usahakan kita jangan membiasakan diri untuk tidak ibadah. Ya. Kalau toh terpaksa, oke, ibadah raya lah harus rajin. Tapi kalau punya waktu tetap berkomunitas di kemah. Kalau enggak kita enggak bertumbuh, saudaraku. Ya. Kadang orang kan alasannya, saya enggak punya waktu, Pak. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa orang ini hidup diatur waktu? Harusnya waktu yang kita atur. Seringkali kita diperbudak oleh waktu. Udah ada waktu, Pak, saya sibuk. Seharusnya waktu yang kita atur, bukan kita diatur waktu. Lanjut kita masuk pada kalimat selanjutnya yang saya kasih warna. Nah di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri di pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah kata-kata menjelang hari Tuhan yang mendekat, next. Ini menunjuk kepada hari kedatangan Yesus kedua kali. Ini lagi perang Iran, Israel sama Amerika. Pertanyaan yang datang saya banyak. Apakah ini tanda-tanda Yesus mau datang? Tanda-tanda Yesus mau datang sudah banyak. Bukan cuma karena perang Iran sama Israel dan itu. Saudara. Akan terjadi perang dunia ketiga. Sebilang takonnya sama itulah anggota DPR. Kalau tanya Alkitab saya bisa. Orang mulai gaduh. Tapi betul saudaraku. Alkitab mengatakan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Nah kalau itu sudah semakin mendekat, perhatikan saudaraku, semua orang percaya akan menghadapi pencobaan rohani. Dan penganiayaan. Dan banyak penipuan pengajaran. Ini kalau kita tidak masuk dalam komunitas yang kuat, kita gampang disesatkan. Kita lihat kan pengajaran-pengajaran yang dari dulu saudaraku diajarkan. Itu ditulis di Alkitab. Tiba-tiba di sekarang itu di YouTube diubah dengan cara pola pikir mereka yang memang kelihatannya masuk akal. Padahal tidak tertulis seperti itu. Jemaat yang dulunya setia melakukan sesuatu yang baik, dia lalu berubah, mengikuti ajaran yang baru. Ini bahaya. Dia digiring keluar dari kebenaran firman Tuhan. Justru dikatakan marilah kita saling menasihati. Semakin giat dalam ibadah. Khususnya jangan cuma di ibadah umum. Tapi di ibadah komunitas. Sel itu. Di situ kita bisa saling menasihati. Kita semakin memberikan kekuatan. Untuk menghadapi ini bagaimana. Bukan malah menghindar. Sebab nanti pada waktu Yesus semakin dekat akan datang murtad besar, saudara. Apalagi kalau udah masuk kepada gereja sempurna yang tidak, akan semakin terlihat, saudaraku. Ini gadangannya, orang tinggal gadangannya ini bakal gereja yang mau disempurnakan, ini kelihatan dari komitmennya kan kepada firman. Ini gadangannya orang Tegal kan begitu, bakal orang disempurnakan. Tahu ya gadangannya ya? Gadangannya, aduh angel di Indonesia kan. Gadangannya, duduk gedang loh saudaraku. Apa ya? Kayonge, aduh kayonge. Sepertinya ini bakal jadi begini tuh gadangannya itu. Angel teman, bahasa Tegal lebih angel dari bahasa Yunani. Tapi kan saudara belajar bahasa Tegal satu-satu ya gadangannya. Oh, itu kayaknya ini seperti ini nih. Ini bakalnya arahnya ke situ gadangannya saudaraku ya. Oke kita lanjut saudara. Nah melalui komunitas kemah, ada beberapa hal yang saya catat. Ini yang menguntungkan. Satu, saling lebih mengenal satu sama lain. Pasti saudara. Orang komunitas kemah begitu ketemu guru, itu bukan ngegeng. Karena udah kenal. Kenapa orang terpisah-pisah? Karena belum kenal. Ya, ke siapa sih? Nelly,
Nelly siapa? Nenek Linsa. Oh, orang kenal. Karena nggak kenal. Berkomunitas. Lalu kedua, mempererat persaudaraan. Jadi seperti saudara. Ketika ada yang berduka, kami datang. Mereka saling berpelukan, menghibur, menguatkan. Tapi kadang-kadang diberitakan, telah dipanggil Tuhan. Dengan tenang, setenang-tenangnya. Sapa kaya, kayong dembe weru. Karena tidak berkomunitas. Begitu mau dimakamkan, secuil temen ya, sing melu. Ya karena tidak dikenal. Jadi komunitas komsel itu atau kemah kita itu mempererat persaudaraan. Empati, simpati kita menjadi saudara di dalam Tuhan. Itu artinya persaudaraan. Dan yang ketiga, sebagai tempat untuk bertumbuh dalam pengetahuan dan iman. Saudara. Tambah ngerti. Di kemah tadi khotbah kemarin Pak Gideon, ya apa ya mau. Sing arene gadangan. Bisa dibahas. Saudara. Firman Tuhan dibahas. Bertumbuh dalam pengetahuan dan iman. Saudaraku yang Tuhan kasih, ada satu cerita bahwa ternyata iman yang pengetahuannya sederhana tapi imannya kuat katanya emak-emak, saudara. Saya diceritain dari hamba Tuhan. Kan ada lagu iman tentang kesembuhan kan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Yang usianya seumur saya ke atas pasti paham. Nah emak-emak saking berimannya nyanyinya beda saudaraku. Asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Bukan cuma sakitnya, rumah sakitnya aja hilang saudaraku. Itu karena iman. Tentunya pengetahuan dalam nyanyi kan. Ya maaf lah namanya orang sudah begitu kan telinganya agak bagaimana gitu ya. Saudara pernah dengar ini cara dinyanyikan? Ya, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Dan waktu saya tanya ternyata betul saudaraku. Di Menal tuh ada orang yang salah dengar. Nyanyinya Allah itik ikan, Allah itik ikan. Allah ditinggikan jadi Allah itik ikan dengan sorak. Karena pengetahuannya. Atau mungkin juga pendengarannya. Tetapi kalau di kemah, saya pernah saudaraku juga salah nyanyi juga ya. Salah. Tapi bukan itu kata-katanya. Yang benar apa? Ini. Tumbuh dalam pengetahuan, dalam banyak hal. Terutama dalam firman dan di dalam iman. Yang selanjutnya, di dalam komunitas kemah itu pun, kita bisa saling menasihati dan saling menguatkan. Ya. Menasihati dan saling menguatkan. Kadang ada orang curhat itu. Aku tanya til temenis, orang wong kaya. Dong ngomong jeplak-jeplak. Kita nasihati, ya kita yang sudah tahu firman Tuhan, jangan balas kejahatan-kejahatan. Sabar, ya sabar. Saling menasihati dan saling memberi kekuatan. Usaha saya anjlok nih begini-begini. Kita saling memberikan kekuatan, saling mendoakan. Itu enggak bisa di ibadah umum, tetapi di ibadah kemah. Saudara sudah gabung dengan kemah? Coba jujur ya, siapa yang belum ikut kemah? Bisa angkat tangan? Angkat tangannya jangan separuh, setengah tiang. Trak, begitu saudara. Ini kasih ngomong angkat tangan ya. Berarti banyak yang tidak ikut kemah. Memang kalau dilihat prosentasenya sangat sedikit. Lah kemah lah waktu, lah kemah. Saudara ikut aja dulu, nanti asik. Sebab kemah tidak melulu seperti itu, bisa dimodifikasi. Yuk kita kumpul di kafe. Kita ngobrol tentang pelayanan, kita ngobrol tentang itu. Jadi kemah sudah bayangannya kemahnya, waduh, kesel ibadah, kumpul maning kayak ibadah. Saudaraku yang kemah sebetulnya enggak seperti itu. Memang untuk bertumbuh kita memberikan bahan untuk dibahas sharing. Itu minggu pertama, minggu kedua saja. Minggu ketiganya diberikan kosong. Untuk bisa, kemarin kemah keluarga muda, saudaraku mereka kumpul-kumpul makan bareng. Di sebuah tempat mereka ngobrol tentang anak. Karena saya sakit saya nggak ikut. Mereka berkomunitas. Kemudian saling menguatkan, saling menghibur. Saling terhubung. Itu hidup itu bisa dinikmati saudara dalam komunitas.
Selanjutnya saling mendorong satu sama lain untuk mengasihi dan perbuatan baik. Di kemah itu saudaraku yang Tuhan kasih, kita akan saling mendorong berbuat baik. Sudahlah, orang saya eng-engan kayak bocah cilik. Kadang-kadang jemaat udah gede be eng-engan ya. Saling sakit hati, saudaraku kalau ketemu kayak layangan tugel kan. Begitu ketemu, tok-tok, udah guys. Saya sering lihat. Sudah kata-kata yang duduk ya, waktu mau duduk lirik, lah anak kaya, tangi maning. Mau kemana? Ke toilet dulu, padahal menghindar. Ini orang Kristen, sudah cukup umur, tapi kayak anak kecil, eng-engan. Di kemah, kita udahlah saling mendorong. Ada yang kayak gitu, saudaraku? Tidak ada, puji Tuhan. Karena orang dijawab sih. Semoga bukan. Dan yang terakhir, di kemah itu sebagai tempat untuk mempraktekkan kasih dan kepedulian, saudara. Saudara akan melihat rekan-rekan kita dalam kondisi seperti itu. Saudara yang terpanggil dan diberkati, praktekkan kasih saudara. Ya, saya pernah melihat saudaraku, untungnya bukan di jemaat ini. Dia begitu luar biasa di luar saudara. Namanya mencuat. Saking mencuatnya nyongat lah ya namanya. Terkenal baik. Lalu saya tanya kepada pendetanya karena saya tahu itu jemaatnya. Di gereja gimana? Gak pernah ada aksi apa-apa. Loh, di rumahnya sendiri. Di luar dia terkenal baik. Dermawan, tapi di gerejanya sendiri dia gak ambil bagian. Saudara, Alkitab mengatakan berbuatlah baik kepada semua orang. Terutama, saya lupa cara ayatnya itu. Kepada saudara-saudara seiman dulu. Kalau saya tarik dalam keluarga kita berbuat baik kepada orang lain. Tapi kepada keluarga sendiri sama anak istri enggak, kan lucu. Betul itu hak saudara. Tetapi salurkan sesuai dengan kapasitas. Kepada saudara-saudara seiman lebih dulu, baru kepada orang lain. Nah di kemah itulah saudaraku, itu bisa menjadi tempat untuk mempraktekkan kasih dan kepedulian. Saudara akan bertumbuh menurut survei saudara, orang yang kemudian ketemu global lalu menyendiri, cenderung menyendiri, jadi introvert. Ternyata tingkat stresnya lebih tinggi saudara. Dan lebih gampang jatuh sakit. Karena sering menyendiri, tidak mau kumpul. Tapi orang-orang yang suka berkomunitas, itu lebih awet muda. Bisa tertawa bersama, nangis bareng. Itu ada dinamika di seluruh tubuh dan kromosom dan enzim-enzim. Imunnya lebih kuat. Jadi jarang sakit, saudara. Jadi saudara yang sering sakit-sakitan, mari kita berkomunitas. Saya lupa bawa catatannya itu ya. Jadi orang yang selalu berkomunitas itu akan membawa dampak yang luar biasa. Imunitas kita semakin ditingkatkan. Kita jadi lebih awet muda. Sering tertawa ketemu. Tapi kalau udah kumpul pulang. Nongkrong di TV. Nonton tinju. Ya. Bahkan kalau ada tinju dunia. Bagiannya kalau pas hari Minggu. Orang kebaktian saudaraku. Mari nonton tinju. Nah saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita kembangkan talenta, kemampuan, panggilan Tuhan melalui komunitas. Percayalah saudaraku, ya, ketika kita berkomunitas kita akan lain. Karena ini tadi, saling mengenal, mempererat persaudaraan, untuk bertumbuh, saling menasihati, saling mendorong, dan tempat untuk mempraktekkan kasih kepada saudara-saudara yang seiman. Selanjutnya, kalau saudara memang belum berkomunitas kemah karena banyak hal ya, karena malu, karena nggak kenal, ya memang susah juga sih ya. Saudara bisa kok membentuk komunitas baru. Kami dari Departemen Kemah bisa memfasilitasi. Kalau saudara bisa, misalnya kemah seprofesi, para dokter-dokter, wah aku sibuk Pak, kurangin. Tapi kalau dokter-dokter kumpul bikin kemah, itu lebih asik. Ya toh?
Kemudian yang sehobi, yang biasa mancing. Kumpullah sama orang-orang yang suka mancing. Mancing bareng, aja ngerasani wong sejen, ngobrol sambil mancing, mentelengi banyu ngobrol. Lemu kecupak, oli jeblok, lah lele. Ya. Komunitas. Jadi berkomunitas itu maksud aku bisa sehobi, bisa seprofesi. Apalagi untuk para bangsawan. Sing tangine awan maksudnya loh. Orang bisa esok. Marilah. Dulu ada kemah siang hari saudaraku. Karena kalau pagi nggak bisa. Siang hari kalau habis apa namanya istirahat makan siang ada waktu sekian jam berapa menit kumpul kemah singkat. Setelah itu bubar lagi. Kemudian olahragawan. Ada yang suka bulu tangkis. Jangan cuma bulu tangkis toh. Yuk kita kumpul. Berkemah. Ini kemah. Nah saudara yang mau membentuk kemah dalam komunitas ini. Kami dari Departemen Kemah akan memfasilitasi. Perlu ada pembina di situ. Kami akan taruh pembina hamba Tuhan untuk bisa memonitor. Kemudian juga instansi. Apakah saudara ada di militer, ya, instansi pemerintah? Saudara bisa. Di kuliah, ya. Dulu di Pancasakti waktu baru dibuka, waktu rektornya baru, itu ada komunitas. Di IPDN masih ada ya, yang biasa duduk di sini tuh, yang pakai pakaian seragam. Ada instansi bisa dibuat. Lah emak-emak yang waduh yang kancane yang pirang-pirang yang paling selebar, kumpulin lah. Jadikan kemah. Butuh jemputan, beritahu. Saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita melayani, beribadah dalam komunitas, bukan cuma di ibadah raya maupun wadah, tetapi di dalam kemah. Ya. Supaya saudara di situ bisa bertumbuh, saudara bisa mengalami persaudaraan yang lebih indah, saudara mengalami banyak hal di dalam kemah itu. Yang keluarga muda belum berkemah, saudara bisa cari. Saya areanya di mana? Sebab Tegal Mahanaim itu dibagi beberapa area, ada 7 area. Ya. Area ini disebut area 1, area 2, area 3, 4, 5. Nah saudara tinggal di mana, saudara bisa menghubungi kepada kami hamba Tuhan, kami mau masuk di dalam komunitas kemah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan perpanjang lagi, tapi ini penyampaian sederhana firman Tuhan ini. Menggugah saudara, jangan menyendiri. Jangan undur dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan jangan merasa cukup saudara hanya ibadah 1 kali minggu saja. Tetapi di hari-hari lain saudara tidak peduli dalam berkomunitas. Tapi saudara perlu berkomunitas. Ya, para pelayan-pelayan perjamuan bisa bikin komunitas kemah sendiri. Para pengurus gereja bisa bikin komunitas sendiri yang belum masuk dalam komunitas. Itu akan lebih enak. Jadi bisa saling membicarakan pekerjaan Tuhan. Saya punya ide di departemen ini. Bisa dibahas di situ selain daripada membahas firman Tuhan. Jadi mari saya menghimbau saudara masuklah di dalam komunitas kemah. Keluarga Mahanaim sebagai keluarga Allah.